Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjuraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Sesekali gue bahas perbandingan kali ya, nggak apa-apa atau perbedaan. Sama-sama motorsport kok, tapi nggak apple to apple. Tapi dua-duanya juga gue tonton di tahun yang sama gitu loh. Dan dua-duanya itu seru, yakni MotoGP dan Formula One. Buset, beda jauh kan? Gitu loh. Tapi cuma balapan ya kan, sama-sama balapan kok. Kalau soal persamaan ya lu pada bisa tebak gitu loh persamaannya apa. Nah di sini yang gue pengen bahas adalah perbedaannya. Disclaimer, ini pendapat gue pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang beda atau mau diskusi silakan di komen di bawah ya. Diskusi aja gitu, mau kritik, yang lain-lain silakan. Yang pertama FIA dan FIM. Sama-sama federasi balap, cuman di sini ada perbedaannya gitu loh. FIM itu federasi organisasi yang menangani balapan roda 2, pokoknya khusus roda 2. MotoGP sama FIM ini udah menjalani kerjasama sejak 1949 yang saat ini hak siarnya dipegang oleh Dorna Sports, ya kan. Dorna Sports buat sekarang menurut gua, aduh, kok kurang ya, kurang gitu loh, kurang, malah kayak kurang hajat gitu loh. Kalau F1 ini bernaung di bawah FIA sejak 1950 kalau nggak salah, dan saat ini kalau soal siaran ketek bengek dan segala macamnya diurus sama Liberty Media. Kedua federasi ini nggak cuma ngurus dua itu aja gitu loh. Misalnya FIM gitu loh, ada Superbike, Motocross, Mini GP, Asian Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, ya dan lain-lain. Banyak lah pokoknya kalau FIM. Banyak lah, oke, masih banyak pokoknya. FIA ini lebih variasi, ada Formula E, Rally, Sports Cars, sama Endurance. Dan masih banyak lagi, belum lagi yang akademinya tuh. Oh, banyak lah pokoknya. Dan mana yang lebih baik? Sama-sama oke kok dua-duanya. Pokoknya bersaing sehat loh, bro. Secara federasi maupun kompetisi oke punya. Next. Yang kedua ini gaji pembalap. Awalnya gue ngira gaji pembalap itu motor sama mobil sama aja gitu lah, atau bahkan nggak beda jauh malah. Dan ternyata pas gue cross check lagi itu masya Allah banget bedanya pak. Beda jauh. Kita ambil contoh 2023 kemarin, kayak yang F1 itu Max Verstappen yang jadi jurnalis kemarin aja nyentuh di angka 50 juta per tahun. Gede ya. Kalau di MotoGP itu dipegang sama Marc Marquez dengan gaji 16 juta per tahunnya. Jauh juga. 5 kali lipat, 4 kali lipatnya kalau nggak salah. Bahkan kalau mau dibandingin lagi gitu loh sama posisi buncitnya, khusus posisi buncit nih, posisi paling akhir, itu jauh cuy, jauh ternyata. Yang MotoGP Raul Fernandez itu cuma dapat 300.000 dolar per tahun, sementara Logan Sargent yang F1 yang cuma raih 1 poin kemarin di F1 itu, ya Allah, 1 juta dolar. Beda jauh banget kalau urusan gaji. Aduh, F1 emang motorsport paling gede, emang olahraga paling mahal. Belum lagi kalau masalah sponsor pribadi ya kan, yang kerja sama rider itu sendiri, kayak brand-brand lain itu mungkin kalau F1 bisa ratusan gitu. Kalau MotoGP mungkin mentok-mentok bisa puluhan mungkin ya, gue juga nggak tahu gitu loh. Gajinya jauh juga ternyata. Agak gimana gitu ngeliatnya, kesel ya. Ternyata motor jauh lebih kecil dibanding mobil lebih wah. Next. Berikutnya itu sirkuit balap. Sirkuit di MotoGP itu rata-rata khusus untuk truk balap yang ada di lintasan gitu loh, khusus untuk buat kebut-kebutan gitu loh di sirkuit gitu ya, dan gak ada hubungannya sama jalan raya. Ada sirkuit yang gelar dua ajang balap tersebut yang sama-sama lah barengan, kayak di Silverstone, Catalunya, terus habis itu kota Red Bull Ring, Qatar, yang gelar dua ajang gede tersebut, F1 sama MotoGP. Sementara kalau F1 itu ada yang namanya street circuit. Contohnya kalau misalnya street circuit di F1 itu ada Baku, Singapore Grand Prix, terus habis itu ada Miami, terus yang paling baru ada Las Vegas, Saudi GP, dan satu lagi yang paling ikonik itu Monaco Grand Prix. Nah, kalau di MotoGP apa ada street circuit?
Menurut gua nggak ada. Nggak ada ya street circuit di MotoGP. Tapi Mandalika bukannya street circuit, Bang. Menurut gua itu dibilang street circuit ya nggak juga sih, karena sirkuit pada umumnya kayak khusus buat lintasan balap aja sih, bukan street circuit juga. Jatuhnya semi lah kalau menurut gua street circuit itu, karena emang ya mungkin bisa emang dilewatin sama masyarakat banyak, cuman jatuhnya kalau gua lihat dari penglihatan gua kayak bukan street circuit sih. Cuman kalau emang menurut lo itu street circuit ya silakan komen di bawah deh, kayak gimana tuh menurut lo pada. Next, sprint race. MotoGP sama F1 sama-sama ngadain sprint race di regulasi barunya. F1 ngadain sprint race itu mulai tahun 2021 kemarin, sementara MotoGP baru start di tahun lalu. Secara balapan menurut gue seru-seru aja sih, tapi yang menjadi bikin pembeda itu adalah jumlah race-nya. Jumlah sprint race-nya sih lebih tepatnya. F1 jumlah sprint race-nya itu cuma 6 sprint lah. Dan kalau misalnya dihitung buat secara total balapan dan serinya jadi total 26 balapan. Sementara kalau di MotoGP keseluruhan itu ada 22 balapan sprint race ditambah balapan main race-nya itu jadi total 44 balapan, Pak. Itu nyiksa para pembalap sih kalau di MotoGP. Gila. 44 balapan. Makanya banyak yang cedera gitu loh musim lalu ya kan, karena banyaknya balapan dan nguras tenaga banget gitu loh. Kasihan pembalap MotoGP kayak dijadiin robot banget gitu loh, dan banyak banget yang ngeluh karena banyaknya jumlah balapan. F1 aja udah banyak gitu loh, 28, 26 gitu loh, 2 jam di kokpit tuh tepos tuh pantat anjir, pegel pegel parah, tapi masih aman lah F1 gitu loh. MotoGP ku baru meninggal, Pak, gara-gara jumlah balapannya itu. Lo namang tolonglah par sedikit lah, ayolah. Last, segi popularitas dan segi promosi. MotoGP sama F1 itu sama-sama populer di dunia balap. Dari segi jumlah penonton secara keseluruhan, kalau mau jujur, itu lebih banyak F1 dibanding MotoGP. F1 mencakup secara keseluruhan atau secara global gitu loh. Dia ada keterlibatan Liberty Media dari segi promosi dan segi segala macam itu membludak di mana-mana. Mau sosial medianya, kontennya, apanya, semuanya tuh komplit ada. Bahkan dibuka sama Liberty Media, nih lu upload ya buat seru-seruan apa ini itu segala macam. Sementara MotoGP populer di beberapa bagian negara tertentu aja, kayak di Eropa tertentu, Amerika tertentu, dan Asia. Terutama di Asia sih. Asia itu fanbase-nya MotoGP lumayan gede banget bahkan. Terutama di Indo, karena emang fanbase Indo gila ya kalau urusan MotoGP. Kalau F1 di Indo yang nonton menurut gue banyak sih, cuma kurang kesorot aja. Malah kalau sekarang tuh udah kebantu gitu loh dengan adanya konten kreator atau sosial media yang bahas F1 yang gua tonton di YouTube, kayak channel Box Now, F1 Speed, bahkan temen gua itu ada yang bahas F1 juga dan rame lah videonya. Kalau soal bahas masalah skandal dan skandal, yakni Bapak Dimas Maulana. Itu gue tonton itu orang. Di antara tiga-tiganya gue tonton. Kalau urusan balap motor, itu gue lebih condong kedua yang gue rekomendasi, yaitu channelnya Mbak Lucy, atau kalau mau lebih dalam lagi ya MSGP kalau soal MotoGP gitu loh. Jadi kalau ditanya popularitas lebih menang yang mana, jujur lebih jelas F1 yang menang. MotoGP masih kalah karena konten sosial medianya MotoGP kayak kurang aja gitu loh. Kurang greget dan kurang wah kalau dari segi MotoGP-nya ya. Dan ada satu alasan kenapa F1 itu kurang populer di Indonesia, karena hak siarnya yang mahal banget. Hak siarnya bener-bener wah, kayaknya ratusan juta atau puluhan juta, gue lupa. Mahal pokoknya. Kalau MotoGP masih kejangkau loh, masih bisa hak siarnya masih bisa dibeli lah sama TV nasional gitu loh. Bahkan Trans 7 aja sampai sekarang masih nayangin. Kalau F1 dulu sempat ada di Indo 2006 lah, kan gue nonton 2006. Kesana-sananya sampai 2000 berapa gitu gue lupa. Terakhir kan 2016 tuh, karena ada Rio Haryanto. Selebihnya pas Rio udah nggak ada, udah cut off, nggak ada F1.
Sebenarnya masih banyak banget gitu loh perbedaan F1 sama MotoGP, kayak aerodinamika, teknologi, komposisi tim, bahkan strategi pit stop pun ada sebenarnya. Cuman kalau mau bahas itu gue bisa sampai subuh Pak, dan kalau mau bahas sampai subuh itu kudu bawa si Dimas dulu, kayaknya gue kudu bawa kemari, karena emang dia ngikutin lumayan gitu loh. Kalau buat dua-duanya ngikutin, dia dua-duanya F1 nonton, MotoGP juga nonton gitu loh. Emang kalau sama dia nih di kampus ngobrolin F1 udah kayak tiba-tiba gue nge-call lagi, jadi pengen nonton gitu loh. Jadi kayak gue kecantol lagi buat ngikutin F1 gitu Pak. Oke, mungkin itu aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah dikoreksi. Ya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, tolong di komen ya kalau misalnya ada yang kurang banget soal F1 atau MotoGP, ya tolong buat komen, karena gue masih rada awam juga gitu loh soal F1.